Kita ke informasi pertama, sidang perkara penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU Koperasi Simpan Pinjam Indosuria Cipta Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Senin 29 Juni 2020 ditunda. Penundaan tersebut karena pihak Indosuria baru membagikan proposal tawaran perdamaian terbaru kepada pihak debit kreditur. Menurut Hakim Pengawasan PKPU berdasarkan masukan dari debitur dan kreditur, bahwa proposal perdamaian baru dibagikan, sehingga pembahasan proposal ini akan dilanjutkan pada sidang selanjutnya pada Kamis 4 Juli. Sebelumnya, proposal perdamaian telah dibagikan kepada kreditur pada 12 Juni 2020. Proposal tersebut dinilai berbeda dengan yang hendak dibacakan saat sidang hari ini. Karena tanggal yang tercantum berbeda dengan proposal yang sebelumnya telah diberikan dan dikaji kreditur. Perbedaan tersebut memunculkan protes dari para kreditur karena perbedaan itu dinilai sebagai bukti tidak adanya niat baik Indosuria menyelesaikan persoalan. Hakim pengawas sempat bolak-balik berusaha menenangkan para kreditur. Jika tidak berkenan dengan isi proposal kata makmur, para kreditur cukup menyatakan tidak setuju saat voting dilakukan guna menyikapi tawaran perdamaian. Selamat siang Pak Andra. Selamat siang. Pak Andra mau nanya dong Pak mengenai sidang hari ini nih. Sebenarnya apa sih skema yang dibahas dari dalam persidangan? Jadi agenda rapat kreditur pada hari ini adalah pembahasan rencana perdamaian. Tapi tadi akhirnya oleh Hakim Pengawas ditunda karena pada hari yang sama juga, sebelumnya debitur sudah membagikan proposal perdamaian. Tapi hari ini ternyata yang dipresentasikan oleh debitur PKPU itu adalah proposal perdamaian yang berbeda dari yang sebelumnya diberikan. Sehingga para kreditur meminta untuk rapat kreditur sementara ditunda dulu agar memberikan waktu kepada kreditur untuk mempelajari dari rencana perdamaian yang baru aja ada perubahan hari ini. Andra juga meminta kepada pihak Indosuria agar memberikan penjelasan mengenai penyebab sampai terjadinya gagal bayar oleh pihak Indosuria. Ya, secara garis besarnya kami meminta keseriusan dari debitur PKPU ya dalam proses PKPU ini gitu loh. Artinya gini, proses gagal bayar ini tidak serta-merta jadi begitu saja gitu. Ada apa? Bagaimana sampai sehingga terjadi proses gagal bayar ini? Apa penyebabnya? Bagaimana laporan keuangan itu harus dijabarkan? Itu harus dijabarkan oleh debitur PKPU di dalam proses ini. Rencana perdamaian yang ditawarkan pun juga harus yang sebaik-baiknya yang bisa mengakomodir. Dalam proposal perdamaian kami baca dia mengaku diras. Sekarang pertanyaannya dirasnya bagaimana? KSP kan bukan bank. Emang ada orang yang bisa tiba-tiba datang ke KSP narik bank seperti di bank diras? Kalau dia bank diras masuk akal. Nah, tapi kalau dia bilang ras itu seperti apa? Semuanya kan para nasabah ini megangnya biliar deposito. Itu kan ada tanggal kapan penarikan. Jadi kalau dibilang ras itu pertama nggak masuk akal logika kami lah kalau dibilang diras. Yang kedua, penawarannya itu bisa di-restrict sampai 10 tahun. Kasihan loh para nasabah ini, di mana 70% dari nasabah ini adalah orang-orang tua atau adalah orang pensiunan. Bahkan sudah ada yang sakit, bahkan sudah ada korban jiwa, tidak bisa melanjutkan pengobatan karena dananya tertahan di KSP Indosuria. Makanya kita sama-sama menghargai proses PKPU ini. Proses PKPU ini sebenarnya baik, tapi balik lagi bagaimana gitu loh, bagaimana keseriusan dari debitur untuk memanfaatkan proses PKPU ini sehingga semuanya terjadi win-win solution antara debitur dan kreditur. Iya. Sidang akhirnya diputuskan ditunda. Usai proposal baru yang hendak dibacakan pihak Indosuria, dibagikan fotokopiannya kepada para kreditur. Dari Jakarta, Pradev Kumar, Amelia Ajron, Nusantara TV melaporkan.